Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami peserta Latsar CPNS tahun 2026 Kementerian Imigrasi dan Kemasyarakatan Angkatan 36 Kelompok 4 Subkelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan hasil wawancara dengan stakeholder di UPT kami masing-masing dengan tema kedaulatan negara, keselamatan bangsa, dan keutuhan wilayah. Berikut videonya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Valentin Firdiodi dan sekarang saya sedang bersama. Saya izin memperkenalkan nama saya Sama Dirjo sebagai Kepala Seksi Lantas Tim Kantor Imigrasi Manado. Ada yang bisa kita bahas di sini, saudara Valen. Baik Pak, sebagai Kepala Seksi Lantas Tim nih, saya mau tahu nih Pak, bagaimana peran dari Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Manado, khususnya Seksi Lantas Tim, dalam menjaga kedaulatan negara, keselamatan bangsa, Saya menjelaskan bahwa untuk menjaga kedaulatan negara, kami kantor imigrasi terutama memiliki tempat pemeriksaan imigrasi yang namanya Bandara Samratulangi. Itu wujud nyata bahwa kami dalam menjaga kedaulatan negara dalam hal khusus sebagai pemeriksa keimigrasian. Kami di sana bertugas untuk melayani orang yang masuk keluar melewati wilayah Indonesia. Mungkin demikian. Siap, terima kasih atas jawabannya Bapak. Mungkin satu lagi Pak, boleh? Ya, silakan. Sekarang ini lagi ramai dan Pak TPPO ya. Oke, bagaimana peran nih dari Seksi Lantas Tim untuk mencegah TPPO saat ini? Siapa? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi salah satu tugas kami yaitu menjaga keutuhan wilayah Republik Indonesia dengan kaitannya dengan TPPO. Kami sudah melakukan pencegahan dengan cara di mana kami memeriksa setiap orang yang keluar dari wilayah Indonesia itu dalam hal profiling orang tersebut. Kami sudah beberapa sistem yang didukung terkait dengan itu. Jadi mungkin diantaranya sistem yang saling berintegrasi antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan lembaga-lembaga yang termasuk di dalam itu, dengan informasi seperti itu bisa mendukung terkait dengan pencegahan TPPO. Dan selain dari itu kami juga mempunyai SDM yang mumpuni, yang sudah ahli di bidang itu. Jadi dalam melakukan TPPO baik SDM ataupun teknologi untuk saat ini sebagai upaya Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Mungkin demikian. Terima kasih atas jawabannya Bapak, sangat bagus, sangat baik. Terima kasih. Mungkin sekian ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara kepada Ibu Kasubsi Kamtib Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari, Ibu Alvita Marwinda. Baiklah Bu, yang pertama saya akan bertanya, menurut Ibu sebagai Kasubsi Kamtib, bagaimana peran penjaga tahanan dalam mencegah gangguan keamanan yang dapat mengancam kedaulatan negara? Peran bagi penjagaan dalam menjaga keamanan adalah sangat penting. Mereka adalah sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lapas atau penuntutan. Apalagi jika di dalam lapas itu ada teroris atau tindak kejahatan yang luar biasa. Di mana dengan cara kita menegakkan protokol keamanan, tentunya ini dapat mencegah terjadinya kekerasan, pelarian ataupun kerusuhan. Dengan menjaga keamanan dan ketertiban, apalagi peran penjaga tahanan itu secara langsung dapat berkontribusi dalam stabilitas keamanan di dalam lapas dan juga dalam keamanan negara secara keseluruhan. Pertanyaan yang kedua Bu, bagaimana peran pengawasan Anda dalam mencegah jaringan kejahatan tetap tidak aktif dalam penjara? Baik, peran pengawasan saya adalah dengan pengawasan melalui berbagai teknologi seperti pengamatan CCTV, yang dimana CCTV itu dipasang di daerah-daerah yang rawan, ya, dalam blok tentunya, di dalam tempat bekerja atau rumah. Kemudian dengan melibatkan di pengamanan dalam hal pengawasan controlling di dalam blok ataupun di luar lapas,
bersama-sama mereka kami melaksanakan kontrol di dalam. Baiklah Bu, pertanyaan yang ketiga, sejauh mana integritas petugas berpengaruh terhadap keberhasilan menjaga keutuhan wilayah negara, terkhususnya di dalam lapas? Ya, integritas petugas itu sangat penting di dalam lapas karena integritas itu adalah kejujuran, moral, etika, tanggung jawab dalam bekerja. Jadi ketika mereka punya integritas, maka tanggung jawab atas pekerjaan dan sebagainya itu akan sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Terima kasih Bu. Baiklah, sekianlah wawancara saya bersama Ibu Alvita sebagai Kasubsi Keamanan dan Ketertiban Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari. Baik, yang pertama pertanyaannya, apa fungsi pengakuan dari negara lain bagi kedaulatan negara? Oh ya, baik. Menurut saya, fungsi pengakuan dari luar negeri terhadap kedaulatan negara itu yang pertama, setahu saya itu suatu negara tidak bisa berdiri tanpa ada pengakuan dari negara lain. Dan kemudian itu berhubungan juga dengan politik luar negeri. Nah, semakin banyak negara dari luar itu yang mengakui kedaulatan negara kita, itu semakin kuat secara diplomatis dan kita bisa ikut kegiatan-kegiatan dunia seperti kegiatan PBB, WHO, UNESCO dan lain-lain. Yang kedua, saya mau bertanya mengenai mengapa persatuan dan kesatuan itu dianggap sebagai kunci keselamatan dari bangsa. Jadi kenapa apa? Persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan. Jadi persatuan dan kesatuan itu sangat penting karena bagaimana kita mau bisa membela negara kita kalau kita sendiri itu masih bercerai-berai di dalam suatu negara. Karena kan ancaman itu bukan cuma dari luar saja, tapi dari dalam juga kita. Itulah rasa saling gotong royong yang bisa menjadikan negara kita itu semakin aman loh, seperti itu. Baik Ibu, selamat siang. Ibu Alvita Marunda SKM selaku Kasubsi Kamtib di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari. Ya. Pertama-tama terima kasih atas waktunya karena telah menyempatkan diri untuk melaksanakan wawancara ini. Perkenalkan, saya peserta Latsar CPNS atas nama Niputu Ayu Aditya Dewi. Dan pada kesempatan ini saya ingin menggali pengalaman serta pandangan Ibu sebagai Kasubsi Kamtib serta kaitannya dengan kedaulatan negara, keselamatan bangsa, dan juga keutuhan wilayah. Baik, langsung saja pertanyaan yang pertama, Ya. mengapa lapas menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan negara? Iya, lapas adalah tempat yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan negara karena lapas adalah sebagai tempat garda terdepan dalam pembinaan narapidana sebagai pusat pembinaan karakter narapidana. Apalagi jika dalam lapas ada terdapat terorisme, dan lapas itu adalah sangat penting dalam menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, apakah pelanggaran kecil di dalam lapas dapat berdampak pada kedaulatan negara? Iya, pelanggaran kecil akan berdampak pada kedaulatan negara karena dari hal-hal yang kecil bisa menumpuk itu menjadi hal-hal yang besar. Itu akan jadi potensi kita untuk terjadinya gangguan keamanan baik di dalam lapas ataupun di dalam luar lapas dan dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, selanjutnya apa saja potensi ancaman di dalam lapas yang dapat mengganggu keselamatan bangsa? Ya, potensinya itu baik itu ketika adanya kerusuhan di dalam lapas, pelarian ataupun biasa dan juga adanya penyelundupan bahan-bahan terlarang, barang-barang terlarang di dalam lapas. Jadi dalam hal ini yang arah kepada narkoba. Baik, pertanyaan terakhir Ibu, seberapa penting pengawasan komunikasi warga binaan dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI? Ya, pengawasan komunikasi sangat penting di dalam lapas karena ketika kita mengawasi komunikasi itu dapat mencegah terjadinya pengendalian kejahatan. Pengawasan juga penting untuk mencegah terjadinya penyebaran paham radikal. Pengawasan juga penting untuk komunikasi ini adalah untuk mencegah penyelundupan alat komunikasi di dalam lapas.
Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan ilmu yang telah diberikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mungkin mohon maaf. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Hari ini saya bersama Kasubsidi Pengelolaan Hutan kelas 2 Bikolaka guna wawancara terkait kedaulatan negara, keselamatan bangsa dan keutuhan wilayah. Izin bisa dimulai Bapak? Siap, silakan. Oke, pertanyaan pertama dari aspek pemeliharaan infrastruktur keamanan. Bagaimana pemeliharaan infrastruktur hutan yang menjadi tanggung jawab Bapak berkaitan dengan keutuhan wilayah dan penegakan hukum negara? Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Mengenai infrastruktur yang ada di hutan kelas 2 Bikolaka, kami selalu memastikan bahwa infrastruktur yang ada, baik itu teralis, dinding, tembok, maupun CCTV dan beberapa perangkat lainnya, itu selalu kami pastikan bahwa bisa berjalan dengan baik. Oh, berarti pemeliharaan infrastruktur di hutan itu sangat penting ya Pak? Sangat penting sebagai langkah awal untuk mencegah adanya gangguan ketertiban dan keamanan yang terjadi di hutan, atau sebagai langkah awal deteksi dini terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari aspek pengelolaan BMN. Dalam hal pengelolaan BMN atau barang milik negara, termasuk persenjataan dan alat pengamanan, bagaimana Bapak memastikan hal tersebut mendukung kedaulatan negara? Senjata api dan fasilitas keamanan merupakan instrumen yang sangat penting guna mendukung pelaksanaan tugas bagi petugas yang bertugas pada saat itu. Kami selalu memastikan bahwa barang milik negara tersebut selalu terawat dan diinventarisasi serta disimpan sesuai dengan standar keamanan yang tinggi. Jadi terkait untuk senjata api itu Pak, apa semua petugas bisa memakai atau cuma orang-orang tertentu saja Pak? Untuk senjata api tidak semua petugas diberikan kewenangan untuk menggunakan, akan tetapi fasilitas keamanan lain seperti alat pemadam api ringan, tongkat maupun borgol selalu siap sedia di tempatnya dan siap untuk dipergunakan. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya dari aspek integritas pegawai anti korupsi. Integritas staf sangat penting. Bagaimana Bapak membina staf pengelolaan agar tidak terpengaruh suap yang pada akhirnya bisa membahayakan keamanan negara? Kami secara rutin memberikan pembinaan tentang evaluasi kinerja dan menerapkan sistem pengawasan berlapis. Dan selanjutnya kami menjamin bahwa pegawai dengan integritas yang tinggi tentunya tidak akan menerima suap. Berarti suap itu termasuk hukuman disiplin juga? Untuk kategori suap itu termasuk hukuman disiplin kategori berat karena telah menyangkut tindak pidana sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021. Itulah hasil wawancara dengan stakeholder di UPT kami masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.